Halo, selamat siang buat abang-abang semua dimanapun berada. Pada siang hari menjelang sore ini, saya akan coba trading kembali, membuat sampel titik informasi dan konfirmasi sebelum kita open posisi buy atau sell ya bang ya. Oke, di sini langsung aja kita analisa market ya bang. Oke, sebentar kita lihat marketnya dulu. Jadi awal pertama kita masuk ke market bang, kita coba melihat marketnya itu sedang apa sih gitu bang. Marketnya sedang apa sih? Di sini kita temui market ini sedang sideways dan ini sudah mulai menembus ke arah bawah ya bang ya, ke arah bawah. Oke, kita lihat coba. Nah jadi di sini saya akan bertrading seperti biasa, kita ambil indikasi, informasi dan konfirmasi itu. Bentar ya bang. Nah, kita ambil indikasi, informasi dan konfirmasi itu melalui dari sini sampai ke sini ya bang ya. Nah, kita bermainnya di antara yang ada jamnya ini ya bang, di sini sampai ke sini. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di sini bang adalah, yang perlu kita analisa di sini yang paling pertama kali ini kita ambil informasi dari sini ya bang. Ini namanya C5, sorry bang. Ini namanya C5. Nah, jadi kita ambil informasi dari C5-nya. Konfirmasi kita ambil dari sini ya bang ya. Ini namanya C1. Oke, langsung aja kita open posisi praktek ya bang ya. Langsung kita praktekin open posisinya gimana gitu ya bang ya. Jadi sini sama-sama kita lihat ini adalah penurunan tapi lemah ya bang, karena kita lihat dari bodinya kecil ya bang. Sini terjadi, sorry bang. Di sini dia terjadi pelemahan daripada seller. Nah, di sini support. Itu artinya kita boleh ambil open posisi buy sampai close periode di sini bang. Itu artinya kita boleh ambil buy sampai close periode. Oke. Supportnya ini membawa informasi ke kenaikan. Kita tunggu ya bang. Oke, jadi cara saya bertrading seperti ini ya bang ya. Saya ambil informasi dari C5, saya ambil konfirmasi dari C1. Tapi gini bang, saat kita udah menemui seperti ini ya bang ya. Contoh, ini adalah, kita ambil yang di sini ya bang. Ini adalah kenaikan. Nah, itu informasi kenaikan. Ini konfirmasinya adalah malah kenaikan. Nah, gimana tuh bang ceritanya? Nggak kan gitu bang. Jadi gini bang, saat kita udah temuin ini konfirmasi, kita tidak boleh langsung open posisi. Nah, kenapa? Karena ini kan kenaikan, memang betul kenaikan. Tapi apa yang menjadi keakurasian atau konfirmasi yang benar-benar akurasi untuk kita ambil posisi buy? Sementara ini adalah di ujung trend, ini adalah resisten. Nah, gitu bang. Sedangkan ini adalah tidak sanggup mengebreak daripada si resisten ini, itu adalah penolakan gitu bang. Walaupun indikasi di berjalannya waktu dia akan ada kenaikan kembali. Nah, itulah makanya terjadi sini candle berwarna hijau gitu bang. Ya sembari nunggu ya bang ya, kita coba bahas di sini. Nah, jadi kenapa di sini? Jadi pada saat kapan kita cocok open posisi bang? Jadi gini bang, kita lihat ini adalah resisten. Ini kan artinya di ujung tren. Nah, ini berjalannya waktu terjadi di sini adalah kenaikan, tapi dia ini adalah penolakan. Sumbunya ini adalah penolakan, walaupun di awal berjalannya waktu di sini kita loss ya bang. Terjadi doji ya, tapi nggak masalah, nanti kita akan kompensasi. Terjadi doji, sorry bang. Kita lanjut. Berjalannya waktu ini adalah kenaikan, dan pada saat kapan kita open posisi bang bahwa ini akan terjadi kenaikan. Nah, kita tunggu bang konfirmasinya. Sedangkan konfirmasinya lagi di sini adalah penurunan. Gimana kita mau open posisi buy gitu bang. Jadi kita tunggu aja, di sini kan ada support. Nah, ini membawa informasi ke bawah, tunggu di sini. Nah, ini tembus kan bang ya. Nah, saat ini tembus, kita lihat di sini bang. Kita lihat area sini apakah ada area support lagi selain yang ini bang.
Nah, yang udah ditembus ini gitu. Dan yang udah ditembus ini. Nah, kalau masih ragu ini adalah penurunan, ini kan udah kuat nih Bang, penurunan semua nih Bang. Nah, kalau masih ragu, tunggu aja Bang. Open posisi, kita jadi berbalik Bang. Jangan ikutin ini lagi, open posisi. Kita karena ini adalah penurunan, ini adalah kekuatan untuk turun. Nah, kita berarti inilah namanya pembatalan harga Bang. Inilah namanya pembatalan harga. Berarti kita jadi open posisi sell kan. Nah, kita tunggu aja naik candlenya. Di sini naik, ambil sell. Nah, sampai penutupan periode atau sampai di sini masih dapat ya Bang ya. Gitu dia Bang, sell. Nah, di sini kita tadi loss, oke nggak masalah. Karena di sini ada doji ya Bang ya. Ini tadi dia penyebabnya. Kenapa kita loss Bang? Ini kan penurunan, ini pelemahan, ini penurunan, ini terjadi support, ini arah kenaikan, support di sini. Nah, inilah makanya terjadi di sini candle doji berwarna hijau Bang. Itu Bang. Karena candle berwarna hijau doji di sini, itulah makanya terjadi di sini candle merah, dia tidak kuat naik gitu Bang. Oke, nggak masalah. Kita loss di situ. Kita baca di sini lagi, ini adalah konfirmasinya adalah ini kan reversal Bang, yang merah. Ini reversal artinya akan ada penurunan. Ini informasi yang kita dapat, konfirmasi yang kita dapat di sini. Sorry Bang. Konfirmasi yang kita dapat di sini adalah lemah turun ya Bang ya. Di sini adalah kenaikan. Ini kenaikan itu ya Bang. Kita tunggu di sini Bang. Atau lebih baiknya kita lihat di time frame 5 menit. Nah, di sini kan kelihatan nih Bang. Ini area support. Nah, jadi di sini kita boleh open posisi buy sampai close periode, ambil sumbunya. Nah, gitu Bang. Kita ambil di sini sumbunya. Tadi kita loss ya Bang ya. Langsung kita kompensasi di sini ya Bang. Oke. Kita lihat time frame paling kecil. Nah, kita tunggu ya Bang. Sekitar 2 menit lagi. Oke, kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Ini kan lagi terjadi downtrend sebenarnya Bang. Nah, dia baru ngebreak area ini ya. Nah, itulah makanya terjadi penurunan di sini. Nah, tapi kita ambil koreksinya di sini Bang. Nah, koreksinya artinya di time frame 5 menit dia adalah sumbu. Nah, ini kan sumbu nih Bang. Kalau baiknya kita tadi dapat sumbu paling bawah ini Bang. Baiknya. Nah, di sini dia. Untuk cari posisi aman. Kenapa? Karena kita tahu dia akan membuat sumbu di situ ya Bang ya. Dari mana Bang tahu Bang? Nah, jadi ini kan ada area support Bang. Ini area support. Nah, setidaknya dia akan membuat sumbu di sini Bang. Candle yang ini akan bersumbu di bawah. Gitu Bang. Karena tidak akan mungkin dia nembus satu candle sampai nembus yang ini Bang. Tidak akan mungkin dia nembus satu candle sampai begini ya Bang. Tidak akan mungkin. Otomatis dia akan terjadi pemantulan ke sini. Gitu Bang. Itu makanya itulah alasan saya kenapa saya ambil open posisi buy sampai close periode. Gitu Bang. Karena dari awal pun kita lihat ini memang reversal, ini arahnya ke bawah ya Bang ya. Tapi berjalannya waktu, konfirmasinya adalah pelemahan. Ini bisa kita lihat dari sumbu atasnya adalah pendek ya Bang ya. Gitu Bang. Artinya bakal ini turun nggak bakal jauh gitu Bang. Nah, benar. Yang turunnya hanya satu candle aja di sini Bang. Gitu. Di sini malah terjadi kembali kenaikan ya Bang ya. Sini malah terjadi kenaikan kembali. Nah, kenapa terjadi kenaikan kembali Bang? Karena di time frame 5 menit kita lihat adanya support di area sini ya Bang ya. Oke, saya rasa cukup jelas itu Bang. Nah, inilah tadi support yang dimaksud Bang. Nah, di area sini. Oke, di sini kita profit tertutup ya Bang yang kita loss tadi. Nah, di sini kita sama-sama saya ulangi kembali ya Bang ya. Saya ulangi kembali sembari kita menunggu konfirmasi yang di sini. Nah, jadi kenapa kita open buy Bang? Jadi kita lihat di sini adalah reversal. Untuk terjadinya penurunan kan di sini ada support. Ini kan ada terjadinya penurunan. Penurunan yang konfirmasi yang dihasilkan ini adalah konfirmasinya adalah lemah turun Bang. Memang turun tapi lemah. Itu penurunannya nggak akan jauh Bang. Kita lihat di sini hasilnya Bang.
kita lihat hasilnya adalah candle merah tapi membawa informasi ke atas. Nah, itulah makanya terjadi di sini candle berwarna hijau. Nah, selain itu yang kedua juga kita tadi kan udah analisa di time frame 5 menit itu ada area di sini. Ada area di sini. Nah, itu makanya saya bilang di sini kita ambil sumbu karena di sini candle ini akan menjadi candle merah yang panjang sumbu bawah. Nah, benar kan, Bang? Ini benar nih. Nah, gitu dia, Bang. Oke, saya rasa cukup mudah ya, Bang, ya untuk dipahami ya. Kita coba analisa lagi. Di sini dia ada awal periode ini di C5 ini C5. Di sini dia formasi ke atas tapi lemah. Di sini udah kejenuhan ya, Bang, ya. Artinya akan ada penurunan. Langsung kita ambil posisi sell sampai habis periode. Sell di sini. Karena dia udah keburu turun ya, Bang, tapi nggak masalah. Kalau dia naik lagi nanti kita ambil sell. Yang jelas kita akan sell. Karena konfirmasi yang kita dapat adalah penurunan ini. Oke. Tinggal kita tunggu. Nah, jadi saat kita udah ketemu seperti ini, Bang, kita lihat ada di sini area resisten. Nah, ini kan area resisten nih. Ya udah, kita jangan ragu lagi, Bang. Ini kan pelemahan. Ini juga pelemahan. Ini area. Ya udah, saat ini terjadi, langsung ambil di sini. Sell. Aman dia, Bang. Oke, tapi nggak masalah. Ini kita lihat hasilnya gimana. Kemungkinan dia akan kembali ke sini ya, Bang. Area paling bawah. Karena dia udah nggak kuat ke atas ya, Bang, ya. Oke, kita tunggu. Sembari kita tunggu, kita belajar ke ini ya, Bang, ya. Belajar untuk menganalisa per periode ya, Bang. Walaupun ini di area sideways, tapi ini area sideways-nya masih bisa kita pakai kok, Bang. Ini kan area sideways. Nah, dia di sini turun, naik, turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, area sideways ya, Bang. Oke, kita coba di sini ya, Bang, ya. Nah, jadi gini, Bang. Seperti biasa kita ambil informasi dari kita belajar apa ini ya, Bang, belajar menganalisa per periode ini ya, Bang. Nah, di sini kita ambil informasi ke ini adalah pemantulan ya, Bang. Ini pemantulan informasi. Ini kan di ujung tren resisten. Dia artinya akan ke bawah, Bang, gitu. Nah, ini juga adalah pemantulan. Ini kan nggak ada sumbu nih, Bang. Nah, ini pemantulan karena dia di area atas, Bang, area ujung tren gitu. Makanya ini terjadi dalam satu periode ini terjadi penurunan. Nah, ini penurunan di sini sampai di sini ya. Nah, ini kan resisten. Itulah makanya terjadi. Jadi kita harus tahu, Bang, kenapa dia terjadi penurunan, kenapa dia terjadi kenaikan. Nah, di sini kenapa terjadi kenaikan, Bang? Yuk sama-sama kita analisa ya, Bang, ya. Secara teori kita dapat informasi di sini adalah penurunan, tapi berjalannya waktu secara teori ini adalah support, Bang. Ini support. Nah, itu support. Kenapa terjadi situ support? Jadi ini, Bang, kita lihat juga ini, Bang. Ini area resist yang udah menjadi support ya, Bang. Jadi itu kuat, Bang. Ini resisten yang udah menjadi backup support. Nah, itulah makanya terjadi di sini satu periode ini terjadi kenaikan gitu, Bang. Kita lihat sendernya yang ada di sini ya, Bang. Oke, saya rasa cukup mudah ya, Bang, ya. Kita lihat di sini. Nah, benar turun ya, Bang, ya. Dia turun di sini. Ngejar area ini ya, Bang. Nah, gitu lah, Bang. Jadi gitu cara kita untuk menganalisa candle to candle di dalam satu periode, Bang. Gitu, Bang. Sini kita profit ya, Bang, ya. Oke, kita coba open posisi lagi. Coba open posisi lagi dengan menganalisa di sini. Analisa di sini ya, Bang, ya. Ini adalah lemah turun ya, Bang. Terlihat di sini adalah kecil, punya sumbu kecil ya, Bang. Kita lihat konfirmasinya di sini. Ini area. Nah, ini perlu kita perhatikan ini, Bang. Ini area titik terendahnya daripada support di periode sebelumnya ini, Bang. Oke, apakah dia berhasil nembus? Oke, berhasil nembus ya, Bang, ya.
Itu dia berhasil nembus, tapi masih ada area di sebelah sana bang. Sebelah sini masih ada area. Kita lihat. Oke, di sini memang lagi turun ya bang ya. Kita hanya memanfaatkan tadi area koreksinya ya bang. Sini. Oke. Sini kita lihat area yang mana kan dia tempuh. Nah, ini udah tembus ya bang ya. Biar lebih dekat, kita buka time frame 5 menit bang. Nah, sini dia nampak dia. Nah, inilah mungkin yang akan dia tempuh sama yang ini ya bang. Oke, di sini kita lihat lagi di time frame 1 menit. Ini adalah lemah turun. Ini adalah lemah turun. Sorry bang, aduh, nggak bisa nih. Lemah turun, ini kenaikan. Nah, kemungkinan besar dia akan membuat koreksi kembali bang. Karena dia adalah pelemahan di sini. Di sini udah mulai menunjukkan bahwa adanya kenaikan. Oke, kita tunggu. Kita sampai close periode. Oke, kita lihat kembali di 5 menitnya. Oke, ini ya. Ini dia titiknya. Ini titiknya. Oke, kita ambil sumbunya ya bang. Kita buy di sini. Buy. Oke, buy. Oke, kita ambil sumbunya itu. Kenapa bang? Karena kita udah lihat tadi di sini. Di sini kita udah lihat adanya pelemahan daripada si seller. Nah, dikonfirmasi di sini adanya kenaikan, tapi nggak begitu kuat ya bang ya, karena sumbunya kecil ya bang. Nah, itu dia bang. Jadi kita ambil koreksinya ya bang. Kita ambil sumbunya di sini, sumbu di candlestick yang ada di time frame 5 menit. Oke, kita tunggu ya bang. Apakah kita akan kena gocek di sini? Kita tunggu. Oke, sekitar 2 menit lagi ya. Oke, dia turun lagi, kita ambil lagi di sini. Kita ambil di sini. Oke, kita ambil di sini. Oke, cukup ya bang ya. Oke, kuat nggak dia nih, naik nih. Nah, ini sebenarnya tadi kan pelemahan, saya bilang lemah naik, tapi nggak masalah. Saya ngambil di sini buy karena kita lihat tadi di time frame 5 menit itu area support ya bang. Nah, dia udah ngejar pas di sini. Nah, setidaknya dia akan buat sumbu di situ bang. Setidaknya dia akan mantul buat sumbu. Kita tunggu ya bang. Kita lihat time frame paling kecil. Oke, dia naik. Jadi gitu ya bang, trading ini kita analisa pelan-pelan aja bang, santai, tenang, biar nggak ini bang, salah analisa ya, akibatnya ya fatal bang, loss gitu bang. Jadi alangkah lebih baiknya kita bersabar, nunggu momen, kita santai menganalisa gitu bang. Oke, kita tunggu ya bang ya. Dia turun lagi dia tuh. Nggak masalah. Setidaknya di sini dapat nih. Oke, naik. Oke, naik. Oke, dikit lagi. Kuat nggak nih? Aduh, malah kena gocek ya bang ya. Kita dapat yang di bawah ya. Oke, tapi nggak masalah. Di sini kita loss. Oke, 76.000. Modal kita tadi 96 ya bang. Sekitar 20.000. Oke, nggak masalah. Kita akan ambil kembali. Oke, bang, kenapa tadi open posisi? Buy. Nah, jadi ini ya bang. Ini saya jelasin kembali. Di sini kan kita tadi udah simak. Ini adalah pelemahan ke bawah. Berjalannya waktu ini adalah kenaikan, tapi lemah ya bang. Kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini dia udah membawa informasi ke bawah lagi, tapi lemah juga bang. Nah, di sini membawa informasi kenaikan, makanya naik di sini. Hasilnya adalah candle berwarna hijau yang membawa informasi ke bawah. Itulah makanya terjadi di sini berwarna merah. Nah, itu artinya tadi kita kecepatan di sini untuk mengambil sumbunya bang. Nah, itu kesalahan kita.
Berbicara kesalahan kita tadi di situ ya bang. Time frame 5 menit kita kecepatan mengambil sumbunya. Padahal sumbu yang kita incar itu adalah ini bang. Nah gitu. Makanya kita tadi cuma dapat yang 2 ya bang ya. Oke, nggak masalah. Di sini kita akan ambil kembali. Oke, kita coba ulas lagi. Kita coba analisa kembali. Sampai 5 menit. Oh, dia akan ngejar ini ya bang. Dia akan ngejar ini. Nggak masalah. Kita ikuti dia. Di sini kita coba. Ini adalah pelemahan. Ini adalah penurunan. Kita tunggu penurunan di situ ya bang. Kita coba sell di sini bang. Kenapa bang sell? Karena kita lihat tadi, tapi jangan jauh-jauh ya bang. Ini kenapa nggak jauh-jauh? Kenapa saya ambilnya cuman hanya 1 menit ya bang? 1 menit lebih lah. Karena kita lihat tadi bang di sini udah dekat. Dia udah dekat di area ini sama ini. Nah, makanya saya ambilnya sebenarnya kurang akurat sih bang, tapi nggak masalah, kita coba lihat hasilnya. Makanya saya ambilnya nggak jauh-jauh bang, nggak sampai habis periode gitu bang. Oke, di habis periode nanti kita lihat lagi informasinya, apakah kita memungkinkan untuk open posisi kembali. Oke, kita tunggu ya bang. Kita nggak jauh-jauh nih opennya. Ini informasi ke bawah ya bang. Ini support tapi informasi ke bawah, ada kebocoran. Oke, apakah kena sliding lagi? Kita tunggu ya bang. Oke, sebentar lagi, 5 detik lagi. Oke, turun. Aduh, 1 dapat ya bang, 2 loss. Oke, nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Nah, kita di sini, kita lihat di sini areanya, ini areanya ya bang, sama itu. Oke, artinya kita di sini akan open posisi buy sampai akhir periode. Nah, di sini kita buy dia bang. Sini kita buy dia sampai akhir periode. Oke. Kenapa buy bang? Karena ini ada area ini support ya bang ya. Support global. Ini support global ya bang. Global. Jadi tujuan kita di sini bang, ini saya open di sini buy, ambil sumbunya ya bang, karena dia udah nabrak area ini. Jadi kita ambil sumbunya lagi di sini bang. Nah, seperti yang di sini tadi. Oke, kita ambil sumbunya di situ. Kita lihat time frame paling kecil, apakah kita kena tackle lagi bang? Kita lihat ya bang. Kena tackle. Jadi saat abang mengalami loss, ya santai aja bang. Santai, jangan panik. Santai aja. Karena kalau kita panik itu semakin membuat kita kacau untuk menganalisanya. Jadi saya santai aja bang. Loss 20.000, loss 50.000, ya udah santai aja. Kita analisa pelan-pelan lagi. Kita ulangi analisa kita lihat kesalahan kita di mana. Kesalahan analisa kita di mana gitu bang. Jadi kalau kita panik langsung, jadi kebanyakan kita ya bang ya, panik langsung terus. Baru terjadi candle misalnya, di sini kita profit ya bang, sorry. Di sini kita profit, oke. Nah, saya lanjutin. Misalnya di sini kan kita tadi loss di sini, kita tadi loss di sini. Nah, kita loss di situ ya bang ya. Yang ini ya bang ya, sorry. Kita tadi loss di sini ya bang. Nah, kebanyakan dari kita, saya lihat trader pemula ya memang seperti itu bang. Habis loss di sini, emosinya naik, langsung di buy lagi di sini, buy. Ya udah, ujung-ujungnya loss. Kenapa? Karena dia nggak santai, dia udah bermain dengan emosi gitu bang. Kalau kita santai, analisa lagi, kan kita dapat nih. Karena kita tahu dia akan membuat yang namanya sumbu di time frame 5 menit.
Nah, jadi makanya harus benar-benar santai bang. Nah, kan betul bang. Di sini dia akan membuat sumbu. Kenapa? Karena ada di sini area. Nah, area support global gitu. Makanya dia membuat sumbu. Sumbu itulah yang mau kita incar di sini. Itulah yang mau kita incar di sini bang. Ini. Nah, kan benar dia ditutup dengan candle berwarna hijau gitu bang. Jadi gitu ya bang. Kalau misalnya kita loss, ya masa gara-gara kita loss 20.000 kita jadi uring-uringan, kita langsung buru-buru open posisi yang harusnya cuman 20.000 loss jadi loss semua, saldo habis kan gitu. Janganlah, santai aja bang. Kalau kita loss sekarang ya udah nanti gitu, close dulu, nanti udah tenang baru kita coba analisa kembali pelan-pelan gitu bang. Karena ini market nggak akan tutup bang 24 jam bang. Nah, jadi nggak usah takut bang. Kalau kita loss sekarang di sesi ini, nggak usah takut. Nanti masih ada lagi. Loss lagi sekali, nanti lagi masih ada. Sampai kita benar-benar tenang, baru kita coba analisa pelan-pelan lagi buka market gitu bang. Oke, kita di sini kita tadi profit ya bang. Ini udah kita coba analisa lagi. Di sini dia membawa informasi ke atas, di sini support tapi lemah ya bang. Di sini dia membawa informasi ke bawah tapi lemah, di sini membawa informasi ke bawah. Di sini ada area resisten. Ini informasi ke bawah. Oke. Kita lihat di time frame 5 menit. Nah, kemungkinan dia akan membuat sumbu di atas ya bang ya. Oke, kita tunggu resisten ini terjadi bang. Kita open posisi sell. Oke. Kuat nggak resisten ini untuk open posisi sell gitu bang. Kenapa? Karena di sini informasinya ke bawah tapi lemah gitu. Ini ke bawah tapi masih ada sumbu di atas, artinya akan ada perlawanan lagi untuk ke atas gitu bang. Kita tunggu resistennya ya bang. Resistennya membawa informasi ke atas bang. Di sini kita manfaatkan bang. Dia membawa informasi ke atas. Tapi 1 menit ya bang. Oke, kita tunggu. Jadi gitu ya bang abang ya. Kalau misalnya loss, santai, tenang, jangan goyang, santai aja. Jadi kalau di dunia trading itu loss itu udah pasti bang. Nah, kenapa saya bilang loss sudah pasti? Karena ya namanya kita bertrading bang. Loss itu udah pasti. Yang belum pasti itu adalah profit. Nah, belum pasti karena kenapa? Karena kalau kita nggak tahu ya nggak pasti bang. Kalau kita belum kenal ya nggak pasti. Tapi kalau kita udah kenal per candlestick, kecil kemungkinan kita akan mengalami loss gitu bang. Nah, di sini kita kan profit nih. Kenapa? Karena kita tahu ini arahnya resisten ini arahnya ke atas. Nah, gitu bang. Itulah kalau udah kenal candlestick. Tuh bang. Jadi di sini dia warna hijau karena ini bang, ini. Nah, itu kan membawa informasi ke atas bang. Walaupun di sini ada resisten, walaupun ini pelemahan. Itulah makanya terjadi sini merah lagi bang. Gitu dia bang. Oke. Saya rasa cukup simpel ya bang ya. Jadi kenapa saya ambil tadi di sini buy tapi 1 menit dalam waktu yang singkat ya bang ya. Karena kita memanfaatkan informasi dari sini bang, dari candle merah ini. Walaupun di sini resisten. Karena dia membawa informasi ke atas. Dan kita lihat lagi di sini ada sumbu ke atas. Itulah yang saya bilang tadi, ada perlawanan ke atas. Di sinilah dia terjadi. Nah, walaupun di akhir periode memang dia akan terjadi penurunan kembali. Ya memang seperti itu karena di sini kan memang penurunan gitu bang. Oke, kita coba analisa kembali. Ini adalah pelemahan daripada seller ya bang. Pelemahan daripada seller. Di sini ada resisten. Oke. Ini tren memang lagi turun ya bang. Jadi kita tadi open posisi buy, open posisi itu kita namanya udah melawan arah. Kita hanya memanfaatkan yang namanya koreksi. Itu dia bang. Nah, tapi nggak masalah. Yang penting kita profit. Kita tahu celah di mana dia akan melakukan koreksi. Itu yang penting bang.
Di tengah-tengah tren yang sedang turun, kita boleh ambil koreksinya gitu bang. Oke, dia sini udah nembus, ini udah tembus ya. Oke, kemungkinan dia akan membuat sumbu juga di bawah nih. Oke, karena di sini ada resisten. Ini resisten. Ini resisten. Oke, resisten become support ya bang. Nah tuh. Oke, kita lihat di time frame 1 menit. Kita analisa. Nah itu tadi saya analisa di sini pelemahan, artinya akan ada kenaikan. Ini kenaikan. Oke, tinggal kita ambil di sini bang. Sampai akhir periode. Udah duluan naik ya, nggak masalah bang. Kita ambil di sini. Oke, udah cukup. Dikit-dikit aja bang. Yang penting arah harga yang kita baca itu bisa tepat gitu bang. Dikit-dikit aja ngambilnya. Oke. Jadi trading itu seperti ini ya bang, santai, tenang. Ya mudah-mudahan kita dengan santai membaca arah harga, membaca candlestick, mudah-mudahan kita bisa profit ya bang ya. Mudah-mudahan sejauh ini kita masih profit ya bang. Oke, sempurna ya bang ya. Ini adalah formasi ke atas walaupun pelemahan, tapi di sini support ya bang ya. Support, tapi di sini ada bocoran. Nggak masalah, kita tunggu. Nggak masalah, kita tunggu bang. Kita tunggu dia. Kalau turun kita buy lagi. Oke, udah 31 ya bang, 31 menit. Oke, mungkin habis ini saya jelasin, dan ini open posisi terakhir mungkin ya bang ya. Karena udah kepanjangan videonya bang, durasinya. Kita buy lagi dia di sini. Nggak masalah bang, kita buy dia di sini. Oke, jadi yang perlu abang-abang perhatikan adalah satu titik informasinya ya bang, informasi, konfirmasi SNR bang. Kenapa? Karena SNR itu sangat berpengaruh bang. Nah, berpengaruh sekali. Lihat nih bang. Nah, ini kan resisten, support nih bang. Nah, paling harga di sini nanti satu periode ini di sini aja. Kenapa? Karena ada support di sini, ada resisten di sini bang. Ada support di sini ya bang. Paling di situ-situ aja. Kalau dia tidak sanggup menembus gitu bang. Jadi itulah yang perlu diperhatikan gitu. Itulah yang perlu kita perhatikan. Dan kita lihat juga di sini, di area sini dia ada yang namanya resisten nih bang. Inilah tadi kan sama ini. Nah itu tadi resisten yang mengganjal dia. Kenapa nggak jadi turun, kan bahkan jadi naik di sini ya, meninggalkan sumbu di bawah nih. Nah sumbu ini kan terjadi candle hijau tapi ada sumbu bawah panjang ya bang. Kenapa? Itulah tadi pemantulan di SNR sini bang. Nah makanya kita perlunya melihat SNR di periode yang udah terlewat gitu bang. Oke, kita tunggu. Mungkin ini open posisi paling terakhir ya bang ya, karena durasinya udah terlalu panjang ya bang. Jadi di sini kita tunggu dulu. Habis ini saya coba jelasin alasan saya kenapa buy di sini ya bang ya. Oke, kita profit di sini ya bang ya. Jadi kenapa bang ambil buy? Jadi kita tadi dia sini di C5 ini kita sudah dapat informasi bahwa ini pelemahan untuk turun, akan ada kenaikan. Di sini dikonfirmasi kenaikan. Ini dikonfirmasi langsung sama support membawa informasi kenaikan. Nah, selain itu yang kedua juga alasannya tadi kan kita simak di sini bang. Di time frame 5 menit kita udah lihat adanya di sini area resisten. Di sini area resisten. Nah, kalau area resisten ada di situ, itu artinya dia akan membuat yang namanya pemantulan. Makanya saya incar tadi sumbunya yang candle hijau ini.
Nah, kan benar ya berwarna hijau tapi punya sumbu di atas ya bang ya, sama di bawah ya. Yang kita incar tadi yang sumbu bawah ya bang. Oke, saya rasa cukup simpel ya bang ya, cara atau strategi yang saya pakai biasanya saya trading. Semoga ini bisa mudah dipahami dan semoga bermanfaat juga buat abang-abang semua. Mohon maaf jika ada kesalahan ngomong, ada kesilapan. Saya mohon maaf sebelumnya, dan di sini saya mohon pamit undurkan diri ya bang ya. Dari sini terima kasih.